warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dila Aulia Fitri pada mata pelajaran kimia. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu bagaimana kabar Ananda semua. Ibu harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan pada saat pandemi saat sekarang ini. Oke, jangan lupa untuk mengambil absen di Google Classroom-nya ya. Baiklah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai sifat keperodikan unsur. Semoga Ananda paham mengenai pelajaran sifat keperodikan unsur. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembelajaran baru, yaitu mengenai ikatan kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siswa mampu untuk menentukan kecenderungan unsur dalam mencapai kestabilan. Yang kedua, yaitu siswa mampu menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia, yaitu berdasarkan aturan duplet dan oktet. Dan elektron valensi bukan gas mulia, yaitu berdasarkan struktur lain. Sekarang kita masuk ke dalam materi pembelajarannya. Nah, coba Ananda perhatikan gambar berikut ini, yang mana benda pada gambar di samping ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang mana ini adalah plastik. Apa yang terlintas di benak Ananda mengenai benda ini? Pernahkah Ananda membayangkan bahwa plastik ini tersusun dari atom C dan atom H? Nah, dengan mempelajari ikatan kimia ini, kita akan mengetahui mana keterkaitan suatu atom dengan atom yang lainnya secara teratur atau berurutan akan membentuk suatu materi yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari. Selanjutnya kita masuk pada ikatan kimia. Apa sih itu ikatan kimia? Ikatan kimia itu adalah suatu kemampuan atau untuk bergabung dengan atom lainnya, membentuk senyawa dengan kestabilan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas bahwa atom-atom cenderung akan menuju dalam keadaan yang lebih stabil. Stabil di sini artinya yaitu tidak dapat mengalami perubahan lagi atau tidak mudah mengalami perubahan lagi. Bagaimana sih Bu kriteria kestabilan atom tersebut? Nah, kriteria kestabilan atom dapat kita lihat bahwa atom yang stabil akan memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia atau golongan 8A. Kenapa sih atom mulia itu stabil? Atom mulia itu stabil dikarenakan semua subkulitnya terisi penuh oleh elektron. Yang mana coba kita lihat bentuk konfigurasinya, yaitu di sini He memiliki nomor atom 2, maka dapat dikonfigurasikan yaitu di kulit pertama terdapat 2 elektron. Selanjutnya yaitu ada Ne, yang mana pada Ne ini dia memiliki nomor atom 10. Dapat kita konfigurasikan yaitu pada kulit pertama terdapat 2 elektron, sedangkan di kulit kedua terdapat 8 elektron. Jadi jumlah semua elektronnya yaitu adalah 10. Coba lihat konfigurasinya. Pasti elektron valensinya yaitu berakhiran pada He ada 2, sedangkan pada Ne dia berakhiran 8, pada Ar dia berakhiran 8, pada Kr dia berakhiran 8, dan pada Xe dia berakhiran 8, dan pada Rn dia juga berakhiran 8. Dapat kita simpulkan dari konfigurasi elektron tadi bahwa elektron pada gas mulia itu mencapai stabil berdasarkan pada kaidah duplet dan pada kaidah oktet. Yang mana kaidah duplet ini yaitu suatu atom akan mencapai kestabilan dengan jumlah elektron valensinya yaitu 2. Bisa kita lihat contoh yaitu pada He dia mempunyai konfigurasi elektronnya yaitu
ada 2 dan mempunyai elektron valensinya juga 2. Berarti dia mencapai kestabilan dengan elektron valensi 2. Sedangkan pada kaidah oktet dia akan mencapai kestabilan dengan elektron valensi 8. Coba kita lihat pada Na, yang mana Na mempunyai konfigurasi elektron yaitu 2 dan 8. Jadi jumlahnya 10. Dapat kita lihat bahwa elektron valensinya adalah 8. Sampai di sini Ananda paham? Semoga Ananda paham ya. Selanjutnya kita masuk pada cara unsur untuk mencapai kestabilan. Cara unsur untuk mencapai kestabilan yang pertama yaitu dilakukan dengan cara melepaskan elektron. Yang kedua yaitu dengan cara menerima elektron. Dan yang ketiga yaitu dengan cara menggunakan elektron bersama. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara yang pertama yaitu dengan cara melepaskan elektron. Cara ini bisa dilakukan oleh unsur-unsur logam yang mempunyai elektron valensi di bawah dari 4, yaitu atau kurang dari 4. Unsur yang akan melepaskan elektron ini akan membentuk ion positif. Nah, contohnya yaitu pada natrium atau Na, yang mana Na ini memiliki nomor atom 11 dan kita buat konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, dan 1, yang mana 1 ini merupakan elektron valensinya. Tadi sudah dijelaskan bahwa elektron yang kurang dari 4 dia akan melepaskan elektronnya. Berarti 1 ini nanti akan melepaskan diri dari Na, maka Na ini nantinya akan terbentuk Na plus. Ya kan, dia akan bertanda positif kalau dia melepaskan. Selanjutnya yaitu pada cara kedua yaitu menerima atau menangkap elektron. Cara ini bisa dilakukan oleh unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi lebih dari 4. Yang mana untuk unsur yang menerima elektron akan membentuk ion negatif. Jadi kata kuncinya jika dia menerima maka dia akan bernilai negatif. Contohnya yaitu pada oksigen yang memiliki nomor atom 8. Kita buat konfigurasi elektronnya yaitu 2, 6. Jadi jumlahnya adalah 8. Yang mana 6 merupakan elektron valensi. Nah, jika dia lebih dari 4, tadi sudah dijelaskan bahwa atom itu akan menerima elektron. Nah, untuk mencapai kestabilan berarti dia membutuhkan 2 elektron lagi. Nah, kita tambah 2 elektron lagi. Maka akan membentuk O2 ini. Sampai di sini Ananda paham? Ibu harap Ananda paham ya. Selanjutnya kita masuk pada cara yang ketiga. Yang mana cara ketiga ini yaitu menggunakan elektron bersama. Cara ini terjadi jika unsur-unsur non-logam saling bergabung dan jumlah elektron yang digunakan bersama cenderung mencapai aturan oktet dan aturan duplet. Nah, selanjutnya kita masuk pada struktur Lewis. Apa sih struktur Lewis itu? Nah, struktur Lewis itu merupakan suatu pola atau diagram yang menggambarkan jumlah elektron valensi dari atom-atom yang akan membentuk ikatan kimia. Pada struktur Lewis ini ada yang dinamakan yaitu lambang Lewis, yang mana lambang Lewis ini adalah lambang atom yang disertai dengan elektron valensinya. Untuk menunjukkan jumlah elektron valensinya dapat digunakan tanda titik atau tanda silang. Boleh juga tanda yang lainnya, yaitu kita dapat menentukan elektron valensinya. Nah, pada lambang Lewis gas mulia menunjukkan ada 8 elektron valensi.
yang terbagi menjadi 4 pasangan. Untuk unsur-unsur lainnya yang belum stabil, lambang Lewis ini menunjukkan adanya elektron yang belum berikatan. Nah, pada saat atom-atom membentuk ikatan, hanya elektron-elektron pada kulit terluar atau elektron valensi yang berperan. Yang mana elektron valensi ini dapat digambarkan dengan struktur Lewis atau gambar titik elektron. Kita contohkan yaitu dengan nitrogen, yang mana nitrogen ini memiliki konfigurasi elektron yaitu 2, 5. Yang mana elektron valensi dari nitrogen ini adalah di 5. Selanjutnya kita gambarkan struktur Lewisnya. Hal yang kita buat pertama yaitu lambang unsurnya yaitu huruf N. Setelah itu kita buat elektron valensinya, yang mana elektron valensinya itu berjumlah 5. Berarti ada satu yang berpasangan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlahnya 5. Yang dua di atas ini yang merupakan pasangan elektron. Sedangkan yang satu-satu ini merupakan elektron bebas, atau elektron ini nantinya akan berikatan dengan elektron lainnya. Selanjutnya kita masuk pada struktur Lewis pada senyawa molekuler, yang mana untuk menuliskan struktur Lewis pada senyawa molekuler dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita tuliskan kerangka struktur molekul yang diinginkan. Yang kedua, kita hitung jumlah elektron struktur Lewis dengan cara menjumlahkan elektron valensi masing-masing elektron dalam molekulnya. Yang ketiga, kita distribusikan elektron-elektron di antara atom agar diperoleh kemungkinan oktet atau duplet pada beberapa atom. Langkah keempat yaitu jika terdapat atom yang tidak membentuk oktet, maka boleh kita bentuk 2 atau 3 ikatan rangkap yang akan membentuk ikatan oktet. Sampai di sini Anda Ibu paham? Nah, untuk lebih pahamnya lagi kita jelaskan dengan contoh soal. Contoh soalnya itu tuliskan struktur Lewis NH3. Langkah pertama yang harus kita buat yaitu kita tuliskan kerangka struktur molekulnya. Nah, dalam menuliskan kerangka struktur molekul ya ada beberapa catatan, yaitu catatan pertama, dalam senyawa atom yang jumlah paling sedikit akan menjadi atom pusat. Jadi NH3. Berarti yang menjadi atom pusatnya yang memiliki jumlah atom paling sedikit. Di sini N cuma memiliki jumlah atom 1, sedangkan H dia memiliki jumlah atom 3. Jadi kita tuliskan N sebagai atom pusat. Selanjutnya catatan yang kedua, jika dalam senyawa terdapat 2 atau lebih atom yang jumlahnya sama, maka atom pusat adalah atom yang memiliki keelektronegatifan lebih rendah, atau kalau dalam satu periode posisinya di sebelah kiri, dan dalam suatu golongan yang bertindak sebagai atom pusat adalah yang berada di paling bawah. Itu catatan yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, atom H dan F tidak pernah berperan sebagai atom pusat. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini yaitu kita harus menentukan elektron valensi masing-masing unsur. Yang pertama yaitu ada unsur N, yang mana N memiliki nomor atom 7. Maka kita buat konfigurasi elektronnya yaitu 2, 5. Jadi 5 ini merupakan elektron valensi. Selanjutnya yaitu ada H. Karena H itu nomor atomnya 1. Jadi konfigurasi elektronnya itu 1. Maka elektron valensi
konfigurasi dan jumlah elektronnya. Selanjutnya kita masuk pada cara ketiga, langkah ketiga, yaitu dengan mendistribusikan elektron di antara atom agar diperoleh kemungkinan oktet atau duplet pada beberapa atom. Di sini ada beberapa catatan, yaitu jika terdapat atom yang tidak membentuk oktet, maka bentuk 2 atau 3 ikatan rangkap agar terbentuk oktet. Nah, kita masukkan cara ketiganya, yaitu kita buat N memiliki 5 elektron valensi. Nanti kita buat dengan lambang bulat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini terdapat satu pasangan elektron dan 3 elektron bebas. Nah, baru kita masukkan H, dia memiliki konfigurasi elektron 1. Kita buat H memiliki 1 elektron. Jadi buat H memiliki 1 elektron, H memiliki 1 elektron. Maka antara H dan N akan saling berikatan. Nah, jadi dia akan stabil. Coba kita lihat. Apakah H ini sudah memenuhi kaidah duplet? Sudah, karena dia sudah mempunyai 2 elektron. Coba kita lihat apakah N ini sudah memenuhi kaidah oktet, yaitu mempunyai 8 elektron valensi. Jawabannya sudah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia sudah memenuhi syarat kaidah. Berarti dia sudah memenuhi kaidah oktet dan kaidah duplet. Nah, beginilah bentuk dari konfigurasi. Nah, beginilah bentuk dari struktur Lewis NH3. Sampai di sini Ananda paham? Nah, semoga Ananda paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya yaitu ada soal. Yang mana soal ini nanti Ananda kerjakan di buku latihan Ananda. Nah, untuk soal pertama yaitu ada atom Ca. Yang mana Ca ini memiliki nomor atom 20. Maka tuliskanlah konfigurasi elektronnya. Yang B itu kecenderungan mencapai kestabilan dengan cara bagaimana. Yang C yaitu konfigurasi elektron setelah stabil. Yang D tuliskan lambang ionnya. Yang E tuliskan struktur Lewisnya atau lambang Lewisnya. Selanjutnya itu ada soal kedua, yaitu tuliskanlah struktur senyawa berikut ini. Yaitu yang pertama ada senyawa KBr, yang kedua ada senyawa BaCl2, yang ketiga ada senyawa CH3OH. Dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa ikatan kimia adalah suatu kemampuan atom untuk bergabung dengan atom lainnya membentuk senyawa yang dengan mencapai kestabilan. Tiga cara untuk mencapai kestabilan suatu unsur. Yang pertama yaitu dengan cara melepaskan elektron. Yang kedua yaitu dengan cara menangkap elektron. Dan yang ketiga yaitu dengan cara pemakaian bersama elektron. Sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.